Halo Sobat Ngopi. Uang kertas adalah salah satu jenis uang yang memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi. Proses pembuatan uang kertas sendiri ternyata sangat rumit dan memakan waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan uang tersebut tahan lama dan sulit untuk dipalsukan. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai proses pembuatan uang kertas. Uang kertas pertama kali diciptakan di Cina antara tahun 960 hingga 1279 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Shenzong yang bernama Jiaozi. Uang kertas ini dapat ditukar dengan uang koin dan digunakan dalam transaksi antar individu. Sementara itu, penggunaan uang kertas mulai populer di Eropa pada abad ke-17 dan terus berkembang hingga saat ini. Di Indonesia, lembaga yang berwenang mencetak uang adalah Bank Indonesia, melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri. Meskipun negara memiliki wewenang untuk mencetak uang, pencetakan uang tidak dapat dilakukan sembarangan atau tanpa batas. Hal ini karena jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah berlebihan, hal tersebut justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian negara tersebut. Jika uang dicetak dalam jumlah berlebihan, nilai uang akan mengalami penurunan, dan dengan semakin banyaknya uang yang beredar di pasaran, harga barang pun akan meningkat. Selain itu, proses pencetakan uang juga memerlukan biaya yang cukup besar. Pembuatan uang kertas baru melalui beberapa tahapan, dimulai dengan rapat untuk menentukan jumlah uang yang perlu dicetak. Setelah jumlah uang kertas yang akan dibuat ditentukan, proses pembuatan pun dimulai. Sebelum uang kertas dicetak, desain uang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah desain selesai, tahap berikutnya adalah engraving, yang akan digunakan untuk mesin pencetak. Saat ini, proses engraving dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Namun, pada masa lalu, proses ini dilakukan secara manual, yaitu dengan mengukir plat besi menggunakan alat ukir oleh seorang engraver. Proses engraving ini sangat menantang karena desain uang kertas harus diukir secara terbalik dan menggunakan berbagai alat ukir konvensional. Untuk mengukir desain pada plat besi, seorang engraver biasanya menggunakan kaca pembesar karena detail desain yang harus sangat teliti dan berukuran sangat kecil. Salah satu bagian yang paling sulit dalam engraving adalah saat mengukir wajah seseorang, yang bisa memakan waktu hingga 8 bulan. Alasan mengapa banyak uang kertas yang menampilkan gambar kepala seseorang adalah untuk faktor keamanan. Gambar kepala tersebut dirancang dengan detail yang sangat kecil, sehingga sulit untuk dipalsukan, dan jika ada yang mencoba menirunya, hasilnya akan mudah dikenali. Setelah proses engraving selesai, ukiran tersebut kemudian dilapisi dengan plat plastik khusus, yang kemudian disatukan dengan plat plastik lainnya. Proses selanjutnya adalah menyemprotkan lapisan perak tipis di atasnya, sebelum akhirnya memasukkan plat tersebut ke dalam wadah berisi cairan nikel. Setelah beberapa jam, nikel akan menempel pada plat plastik. Nikel yang menempel tersebut kemudian diambil, dan plat plastik akan dihancurkan. Lembaran nikel yang dihasilkan ini nantinya akan digunakan untuk mencetak uang kertas baru. Selanjutnya, lembaran nikel tersebut dilapisi dengan krom agar menjadi lebih keras, kemudian dibentuk sesuai dengan standar yang diperlukan untuk mesin pencetak uang. Di Amerika, plat untuk mencetak uang kertas dapat menghasilkan hingga 32 juta dolar sebelum mengalami kerusakan. Oleh karena itu, proses pembuatan uang kertas baru memerlukan banyak persiapan awal. Setelah itu, sebelum uang kertas dicetak, kertas yang akan digunakan harus diproduksi terlebih dahulu. Salah satu bahan utama dalam pembuatan uang kertas adalah kapas berkualitas tinggi. Setelah melalui proses menjadi bubur, kapas tersebut akan diubah menjadi gulungan kertas yang kemudian diberi tambahan bahan lainnya. Proses ini membuat lembaran kertas uang berbeda dari kertas biasa, dan rincian proses ini dirahasiakan. Di beberapa negara, uang kertas terbuat dari polimer, yaitu film plastik transparan. Uang kertas berbahan polimer ini lebih tahan lama, meskipun tidak tahan terhadap panas. Setelah kertas selesai diproduksi, langkah selanjutnya adalah menambahkan fitur pengaman. Salah satu fitur pengaman tersebut adalah benang pengaman, security thread, yang berfungsi sebagai penanda keaslian uang, sehingga sulit untuk dipalsukan. Benang pengaman ini tampak seperti dianyam pada uang kertas dengan posisi vertikal dan terbuat dari plastik khusus.
Panjang plastik untuk benang pengaman ini bervariasi, dan pada plastik tersebut terdapat angka dan huruf yang dimasukkan ke dalam kertas dengan menggunakan tekanan dan panas. Selain benang pengaman, terdapat juga watermark, yaitu pola atau gambar yang muncul pada uang kertas dan dapat terlihat dengan pencahayaan tertentu. Proses penanaman watermark pada uang kertas sangat dijaga kerahasiaannya. Sebelum uang kertas siap untuk dicetak, gulungan kertas akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu, gulungan kertas dipotong menjadi lembaran-lembaran. Lembar-lembar kertas yang lulus inspeksi akan ditumpuk, dengan setiap tumpukan berisi sekitar 20.000 lembar kertas, lalu dikirim ke percetakan. Lembar kertas ini kemudian masuk ke dalam proses offset printing, di mana kedua sisi uang kertas dicetak dengan warna dasar uang. Proses offset printing ini harus sangat presisi, bahkan hingga ketelitian milimeter pada kedua sisi uang kertas. Selanjutnya, ada proses intaglio printing, yaitu proses pencetakan uang kertas di mana hasil cetakan akan sedikit timbul di permukaan uang kertas. Setelah plat cetak dilapisi tinta, kertas dimasukkan dan proses pencetakan dimulai. Intaglio printing ini lebih rumit dibandingkan dengan cetak offset, karena mesin hanya dapat mencetak satu sisi uang kertas pada satu waktu. Hal ini berbeda dengan cetak offset, yang mampu mencetak kedua sisi sekaligus. Setelah selesai dicetak, lembaran uang kertas akan diperiksa terlebih dahulu. Lembar-lembar uang tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemindai untuk memeriksa kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, kepadatan tinta pada uang kertas juga diperiksa untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya, setiap lembar uang kertas akan diberi nomor seri. Tujuan pemberian nomor seri ini adalah untuk melacak jumlah uang yang beredar dan memberikan identitas unik pada setiap lembar uang. Oleh karena itu, tidak ada uang yang memiliki nomor seri yang sama, dan sistem pemberian nomor seri ini bervariasi di setiap negara. Setelah diberi nomor seri, uang kertas akan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya. Setelah lolos pemeriksaan, lembaran-lembaran tersebut dipotong menggunakan mesin pemotong, lalu ditumpuk dan dikirim ke bank sentral.